Belaga santuy ya? Belaga santuy Ustadz. Jadi agak aneh ini, apa itu singkatannya? Belajar agama tapi tetap kita santai. Oh, belajar gitu. agama ya. Maka kalau kita pakai dengan adab sunnah, maka semua apa yang kita kerjakan itu menjadi pahala yang sangat besar. Iya, padahal itu bukan buat anak kecil sebetulnya. Sampai kita meninggal dunia itu sunnah seperti itu harus dipakai. Gitu. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Dan Jokers, alhamdulillah hari ini Jo bisa kembali hadir, dan ini sesuatu yang luar biasa Jo hadir di sini karena hari ini kita hadir di Belaga Santuy, belajar agama sambil santuy. Belaga santuy ya? Belaga santuy Ustadz. Jadi agak aneh ini, apa itu singkatannya? Belajar agama tapi tetap kita santai. Oh, belajar gitu. agama ya? Ya, belajar agama. Alhamdulillah kebetulan hari ini Jo ditemani sama Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Dan kebetulan The Jokers hari ini bangga sekali Jo tengah berada di rumah makan Sultan Batuah. Rumah makan Sultan Batuah yang ada di Jalan Parakan Saat nomor 53. Itu passwordnya juga 53 ya? Sebuah wifi. Iya benar. Dan berbicara masalah belajar agama, banyak hal yang memang kita perlu pelajari karena sudah lama sekali Ustadz Jo itu pengen sekali belajar seperti ini gitu, bisa ketemu orang-orang yang bisa diambil sebagai bahan pembelajaran gitu. Dan salah satunya hari ini luar biasa Jo bisa belajar dari sosok Ustadz Firdaus. Jangan belajar dari saya. Tapi kalau sosok itu harus kepada sahabat Nabi SAW, orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau kita ngobrol tentang belajar agama, karena banyak sekali yang diteladanin dari Rasulullah SAW. Dan hari ini, biar agak santai ngobrolnya, memang Jo berada di rumah makan. Ya. Di rumah makan yang tentunya Dan Jokers juga yang mau datang ke sini boleh ya. Yang hanya mau makan, mau sharing, mau ngobrol. Wih, ajib itu. Pokoknya. Itu luar biasa sekali. Jadi Ustadz Firdaus ini siap melayani Anda. Insya Allah. Dan kalau berbicara tentang rumah makan, nah kebetulan nih obrolan kita rada mepet-mepet ke makanan dan minuman Ustadz. Iya. Jadi pengen tahu apa adab-adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya pertama kali ya alhamdulillah sahabat Dan Joker dimanapun Anda berada ya, ini sunnah-sunnah ini banyak yang terlewatkan oleh kita ya. Hari ini ya. Betul. Padahal makan ada dua perkara yang banyak menghabiskan waktu manusia. Okay. Apa itu? Yang pertama makan dan minum. Coba cek. Iya benar. Ingat makan dan minum. Makan, minum, dan istirahat, tidur. Iya, betul. Nah, ini banyak menghabiskan waktu manusia. Maka kalau kita belajar sunnah-sunnah, ya sebagusnya kita diawali itu di dua perkara tadi. Makan, minum, dan istirahat. Ada pada tidur. Oh, ada pada tidur. Coba kalau tidur berapa jam? Om Jo sehari berapa jam tidur? Biasanya kalau tidur ya 8 jam lah 8 jam, kadang lebih ya. Kadang lebih ya betul. Apalagi kalau sudah agak-agak pada mager gitu ya. Benar. Ya. Ya. Subhanallah, kalau 8 jam, kalau umur kita 50 tahun, ya. Berarti 8 itu sepertiga daripada kehidupan kita kan?
dari satu hari berarti 24 dibagi 8-nya berarti sepertiga gitu. Kalau 60 tahun umur kita berarti 20 tahun tidur gitu. Allah. Berarti kalau kita tidak memakai sunnah tidurnya, tidak memakai adab-adab dari Rasulullah SAW, maka tidur kita ini menjadi sia-sia. Nah sama makan, sekarang ini kan banyak di mana-mana orang makan gitu ya. Ke tempat, ke kafe, ke restoran, makan. Ya, termasuk di sini juga mau makan ya. Iya betul. Orang pada makan dan sebagainya. Hari ini banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya, padahal dalam makan ini banyak menyita waktu kita. Maka kalau kita awali dengan adab-adab sunnah Nabi SAW dan kita mengetahui sunnahnya kita makan dan minum sebagainya, maka dalam makan ini puluhan ayat, puluhan hadis yang kita amalkan. Allah. Luar biasa, subhanallah ya. Jadi dalam satu perkara makan aja kita sudah mengamalkan puluhan hadis, puluhan ayat. Ya. Yang dikatakan satu sunnah ini ya, lebih berharga pada dunia dan seisinya. Allah. Sunnah Nabi SAW itu kecintaan Allah SWT kepada kita. Ya, mazala bil abdu kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan sunnah kekasihku sehingga aku cinta kepada dia. Kalau kita ingin dicintai Allah SWT, kalau kita ingin dicintai Allah SWT, maka kita harus menghidupkan sunnah. Mazahal terus senantiasa berkesinambungan kita mengamalkan sunnah, maka sunnah ini akan berpahala besar nanti di akhirat. Dan Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Makan kita diberkahi, tidur kita diberkahi dan sebagainya. Insya Allah, karena sunnah itulah kecintaan Allah SWT kepada kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngikutin sunnah-sunnah Rasul itu diawali dari makan dan minum, itu kan memang sehari-hari kita lakukan. Betul, Bahkan lebih sering gitu lebih yang sering kita lakukan. sholat. Betul. Kadang-kadang kita lupa dengan sholat. Sudah diingatkan dengan adanya azan juga kadang-kadang, lagi makan tanggung misalnya gitu. Ya minimal manusia ini 2 kali kan, 2 kali atau 3 kali. Nah ngemilnya coba. Iya betul. Sebelah nanya, aku teh yang sebelah. Iya benar-benar. Ya kan kita kan belajar santuy ya. Betul. Santuy aja santuy. Jadi yang sebelahnya, belum lagi sirupnya, belum lagi ini itunya dan sebagainya, belum lagi baksonya. Iya. Jadi maka kalau kita pakai dengan adab sunnah, maka semua apa yang kita kerjakan itu menjadi pahala yang sangat besar. Nah, kira-kira untuk mengawalinya, misalnya kalau kita mau makan atau mau minum, apa-apa saja Ustaz yang harus kita perhatikan atau kita lakukan? Nah, Nabi SAW sabdakan, segala sesuatu bisa terputus dari rahmat Allah SWT. Kalau pekerjaan kita ini tidak diawali dengan bismillah. Nah, maka kalau pekerjaan kita apapun itu, kalau kita mulai dengan bismillah, maka insya Allah Allah akan berkahi ya. Dan Allah SWT akan memberikan rahmat kepada apa yang kita kerjakan. Ya minimal kalau kita lupa lagi, padahal itu sebenarnya seperti kita gini doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kan sebetulnya kalau hadis Nabi SAW itu adalah doa menunggu hidangan. Sebelum menunggu itu kita berdoa seperti itu. Sebelum makanan datang kita menunggu. Maka kalau kita kadang suka terbalik begitu. Iya. Kalau kita mau makan dan sebagainya baru kita mengucapkan bismillah wa ala barakatillah. Bismillah wa ala barakatillah. Nah, kalau teman-teman sahabat dimanapun yang berada, jadi kalau misalnya kita lupa dan sebagainya, maka kita nabda bil basmalah. Kita yang simpel aja. Kita mulai makan kita, minum kita dengan bismillah. Adapun nanti kalau rinciannya ada berapa puluh adab ya, yang kita amalkan nanti ketika kita makan. Di antaranya mencuci tangan. Oh iya, cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Nah, itu gimana Ustaz? Cuci tangan ini diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, maka mencuci tangan berkumur-kumur sebelum dan sesudah makan, ala sunnah Nabi sallallahu ya. Kumur-kumur begitu. Ya, apalagi kalau kita mau sholat, makan membatal nggak? Enggak ya. Harus. Tapi kalau kita makannya daging dan susu, disunahkan kita harus berkumur karena mungkin ada lemak dan daging. Ada yang nempel-nempel di gigi gitu ya. Yang kedua, berniat. Niat ini sebetulnya dari awal begitu. Ya. Allah perintahkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makannya ini perintah Allah. Ya. Ketika kita lapar,
saya makan supaya untuk kenyang, bukan itu sebetulnya poinnya. Oke. Tetapi saya ingin makan tuh menunaikan perintah Allah. Apa dalam ayatnya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi tidak boleh berlebih. Ya, misalnya jengkol 1 mangkok gitu. Oh iya, ini Biasa nonjol. di Sultan Batua itu jengkolnya azib. Selain rendangnya, jengkolnya juga Iya. azib banget. Kalau makan jengkol bagaimana? Atau bawang dan sebagainya, dimakruhkan nggak? Nah, kalau dibawa ke masjid itu menjadi makruh begitu. Oh, makruh. Kalau kita sudah makan terus kita bebersih, aman-aman saja. Oke. Ya, Nabi SAW itu tidak suka bau-bauan. Dia bau-bauan itu yang dibawa ke masjid begitu. Lebih sukanya wangi-wangian. Kalau Makanya istri kita seneng jengkol gimana? Ya nggak apa-apa kan, duet gitu kan. asal bersih-bersih dulu kan sebelum ngapa-ngapain. Apalagi kan biasanya kalau ada yang pasangan itu ada yang suka, ada yang tidak. Maka ketika mereka mau berbuat sesuatu tuh Ustaz, itu bisa jadi masalah, ya kan? Makanya satu sama lain harus Saling ya. saling. Iya, Betul. Oke, itu diantaranya berniat bahwa saya makan ini untuk menguatkan ibadah saya. Saya makan untuk menguatkan ibadah. Menguatkan ya. Ibadah. Hari ini orang berburu hidup untuk makan, Iya nih. bukan makan untuk hidup. Iya betul. Kalau makan untuk itu, sebelumnya kadang makan nasi sama garam itu cukup. Karena untuk bertahan hidup kan. Betul, betul. Hari ini orang dibalik, hidup untuk makan. Nah, akhirnya berhunting kuliner. Iya. Kadang udah kenyang dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita terlalu kenyang dan sebagainya, tetangga kita kelaparan, bahaya juga nanti kita. Nah itu dia. Kan kadang-kadang kita juga kalau lagi makan harus ingat, katanya kalau misalnya kita menyisakan nasi pun Betul. itu akan sangat berdosa gitu Ustaz ya. Betul ya. Kita kan diajar dari kecil ya, bahwa sesungguhnya mubazir itu adalah sifat setan. Maka kalau kita ukur biasanya kita makan satu porsi begitu, jangan kita ngambil 2 porsi. Nanti lebihnya itu menjadi mubazir begitu. Kecuali kalau habis. Kecuali kalau habis. Oke. Jadi nambah pun nggak apa-apa, Iya. asalkan dihabiskan ya Ustaz ya. Iya. Oke, kalau sudah berniat, kemudian apalagi Ustaz yang harus kita perhatikan ketika kita mau makan dan mau minum? Betul. Jadi setelah kita niat bahwa makan adalah perintah Allah SWT, apa ayatnya tadi? Kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu. Nah ini maka yang ketiga adalah Nabi SAW menganjurkan agar kita berhemat dengan segala sesuatunya. Ya, seperti menyediakan sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga air dan sepertiga perut. Oke. Dikosongkan. Nabi SAW hanya makan ketika beliau merasa lapar dan berhenti ketika beliau masih dapat makan. Jadi sebelum kenyang Sebelum gitu ya. kenyang. Maka Nabi SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Maka berhenti sebelum kenyang. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau di rumah kabar tambuh cek. Ya benar-benar. Ya begitu ya. Jadi sampai kenyang gitu Ustaz. Ya, itu subhanallah. Jadi kalau kenyang karena kemerkaan ya. Kemerkaan ya. Itu nanti lama-lama justru jadi membahayakan daripada kesehatan kita. Dari perut lainnya ke mata Ustaz. Mata akhirnya nanti tertidur, nanti dari itu lemak tertimbun, nanti berbagai penyakit akan ini. Maka contoh pola Nabi SAW menjalankan kehidupannya itu udah pola yang tersehat. Yang sudah dicontohkan sebenarnya Ustaz ya. Oke. Dari situ terus kemana lagi Ustaz? Nah, ini yang sering kita lewatkan, makan dengan tangan kanan. Jadi memang harus tangan kanan. Betul. Coba lihat wedding di mana-mana kita makan kadang pakai tangan kiri saja gitu kan. Iya. Terus kita dengan berdiri dan sebagainya. Oh iya, standing party itu gimana Ustaz? Ya, Nabi SAW ini makan seperti duduknya, Nabi SAW itu seperti duduknya seorang hamba. Jadi duduk di bawah, Lesehan, ngampar begitu, ada sufrahnya begitu. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dulu ada meja, tapi Rasulullah SAW mencontohkan makan di bawah. Ya, itu salah satu sunnah Nabi SAW. Jadi makannya juga lesehan. Kemudian ada posisi-posisi yang juga memang dicontohkan juga ya Ustaz ya. Nanti dicontohkan, begitu mungkin kita praktek. Agak kesulitan begitu ya. Nanti kita praktekin aja. Ya, nanti teman-teman yang mau belajar sunnah-sunnah dasar yang sering kita jalankan kehidupan sehari-hari, insya Allah bisa menghubungi Om Denijo. Ya, siap. Nanti kita itikaf di satu masjid, maka kita belajar sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah yang padahal itu sebenarnya pelajaran SD semua Om. Benar.
Iya, dari mulai doa-doa. Setelah makan, begitu kan. Kadang-kadang kita terlewatkan, Ustadz. Iya, padahal itu bukan buat anak kecil sebetulnya. Sampai kita meninggal dunia itu, sunnah seperti itu harus dipakai. Betul. Nah, kalau misalnya lihat kondisi seperti sekarang nih, karena ya istilahnya kita sendiri sudah diserbu dengan modernisasi nih Ustadz. Contohnya tadi di pernikahan banyaknya orang standing party, atau misalnya kita kalau makan di kafe-kafe gitu banyaknya ya aneh-aneh lah gitu. Nah itu gimana Ustadz? Ya artinya kalau memungkinkan seperti itu ya sebaiknya memang apa yang sunnah Nabi SAW seperti kita makan di bawah dan sebagainya. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan istilahnya untuk mengikuti sunnah itu seperti apa? Ya artinya kita sebisa mungkin begitu. Ya kalau misalnya nggak ada kursi kita cari kursi begitu ya untuk duduk. Karena Nabi SAW itu tidak pernah makan dengan berdiri. Itu di paut-paut diajarin sambil nyanyiin. La taqulu bil qiyam. Jangan makan sambil berdiri. Jadi kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Jadi dikatakan kan inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Sungguh setan ini makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri kita makan, kecuali mungkin darurat ya, tangannya satu nggak ada. Iya. Atau bisa gimana kalau yang kidal? Ya kan ada yang mengatasnamakan, ada sama kidal nih. Itu kan karena kebiasaan. Ya, bukan sesuatu yang kekurangan atau sesuatu apa ya? Bisa dilatih mungkin ya. Bisa dilatih. Oke. Nah, Jokers, jadi sekali lagi banyak sekali sunnah-sunnah atau adab-adab yang harus atau yang bisa kita ikutin, yang dicontohkan atau diteladani oleh Rasulullah SAW. Yang kita bahas hari ini masih seputar makan dan minum. Kalau tadi makan, sekarang minum, Ustadz. Ya, minum dengan tangan kanan juga sama. Sama ya. Nanti kalau kita lagi makan pakai tangan kanan, terus pegang pakai tangan kanan juga. Kan kotor misalnya. Ya, lebih baik mengotori tangan daripada mengotori sunnah Nabi. Allah. Betul nggak? Iya, betul. Tangan betul. kita bisa dicuci. Betul. Tapi sunnah yang terlewatkan ini tadi nggak bisa diulang lagi. Ya, waktu yang kita lalui nggak bisa kita ulangi lagi begitu kan? Kalau misalnya gini, dalam keadaan kita minum, disajikan minum dalam keadaan airnya panas. Nah, itu kalau panas itu tidak boleh ditiup begitu ya. Karena subhanallah ada satu penelitian, nah, itu sudah banyak lah sama teman-teman di browsing ya, atau di YouTube dan sebagainya. Itu banyak penelitian-penelitian yang menerangkan kenapa sih tidak boleh ditiup makanan dan minuman tadi. Karena tadi kalau kita mengeluarkan udara pernapasan kita mengeluarkan udara begitu, itu kan mengeluarkan H2O. Nah, itu kan banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari sana. Keluar kalau kita tiup kepada makanan nempel, dimakan lagi sama kita menjadi penyakit. Tapi Rasulullah SAW dulu nggak pernah menjelaskan secara eksplisit bahwa di sana tuh ada tekanan, enggak. Tapi sahabat Nabi SAW samina wa ata'na. Kenapa? Karena dia yakin ya, Rasulullah SAW ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berucap, berbuat, memerintahkan, nggak ada satupun dengan hawa nafsu dia. Illa in wahyu yuha. Jadi segala sesuatu ini adalah wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berikan wahyu, dibimbing oleh Allah SWT. Yang menciptakan siapa? Kita siapa? Allah SWT. Berarti tubuh kita, apa yang Allah ciptakan dalam diri kita ini semuanya yang mengatur adalah Allah SWT. Maka Allah sangat mengetahui dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan tubuh kita, apa yang menyehatkan bagi tubuh kita, apa yang memberikan madarat bagi tubuh kita. Maka sahabat Nabi SAW samina wa ata'na. Apa yang kerja Nabi SAW itu kenapa kok begini? Nggak ada. Kalau biasanya kalau dalam zaman Rasulullah SAW itu kenapa begini, kenapa begitu, itu karena orang Yahudi. Samina wa aswaina. Ya kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu sesuai nggak dengan akal dia. Tapi sahabat Nabi SAW langsung dia tasdik karena dia yakin segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW datangnya mutlak dari Allah SWT yang maha menciptakan kita.
Luar biasa. Nah, Jokers, jadi sekali lagi, kalau misalnya Jokers mengikuti apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah hidupnya akan sehat ya Ustadz ya. Insya Allah. Seperti kalau kita dengar dari awal tadi sunnah-sunnah atau adab-adab yang sudah disampaikan oleh Ustadz Firdaus, rasa-rasanya selain kita juga akan hidup sehat, kita juga akan mendapatkan pahala ya Ustadz. Pahala yang sangat besar. Jadi Itu pahalanya sebesar apa Ustadz? Kalau boleh tahu? kalau dibandingkan dengan Gunung Uhud, lebih kecil Gunung Uhud. Karena sunnah ini sekecil-kecilnya sunnah Nabi SAW yang kita kerjakan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah. Sekarang Om Jo dikasih rumah makan, mejanya 50 biji, ramai omsetnya puluhan juta. Tempatnya segitu kan, terbatas begitu. Betul. Mungkin dari satu kecamatan kita paling kecil mungkin kan, tapi Allah berikan dunia beserta isinya loh. Dunia beserta isinya. Nah, Kalau kita menjalankan sunnah. karena sunnah Nabi SAW, hal ini dengan pikiran-pikiran yang liberal begitu ya, sehingga akhirnya orang tuh meremehkan agama, meremehkan sunnah. Contoh seperti ini, contoh sedikit aja begitu kan. Kalau kita amalkan sunnah Nabi SAW, ketika kita tidur kan, maka 8 jam itu dihitung ibadah loh. Padahal sepertiga kehidupan kita ini tidur. Tidur, betul. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun tidur. Bahkan lebih. Maka yang 20 tahun itu tidak berarti apa-apa. Sia-sia, Ustaz, sia-sia. Ya, akhirnya mimpi yang nggak jelas-jelas, akhirnya masuk malah mencekam. Iya, benar. Malah mencekam. Ya, itu channelnya teman kita, Ustaz. Iya. Channelnya teman kita malah mencekam ya. Silakan mampir, dipromoin loh. Iya. Tapi cukup segitu aja lah promoinnya. Oh iya, ini alhamdulillah terima kasih juga yang sudah support Apa tuh kostum mereknya? kita. Apa sih mereknya nih? Rehbar. Dari Firman dan Kocak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ajib. Terima kasih sekali yang sudah support ya. Kemudian juga Sultan Batua, terima kasih. Tapi yang jelas Ustadz, sebelum kita sudahi, karena katanya Ustadz kalau sudah ngomong nggak bisa direm ya Ustadz. Iya, begitulah. Oke. Sebelum kita sudahi, sekali lagi untuk Jokers yang mau subscribe, like, share, and comment silakan. Dan jangan lupa juga untuk tonton Belaga Santuy ini setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang Ustaz. Iya. Ini semua baru mukadimah ya, Iya, baru benar. bagian-bagian dasar saja. Padahal ada 30 lebih daripada sunnah Nabi SAW tentang adab makan dan minum. Ada 30. 30. Kita baru Beberapa saja. selesaikan dong kalau gitu Enggak, Ustaz. tunggu part 2. Ya, oke. Jadi tinggal baru beberapa saja yang sudah kita sampaikan, adab-adab atau sunnah-sunnah dalam minum dan juga makan. Ya. Nanti kita akan balik lagi dengan adab dan sunnah yang sama. Tentang minum dan makan. Ya. Yang jelas saya Jo dan juga Ustadz Firdaus akan balik lagi, Ustadz ya. Kalau begitu kita tutup aja Ustadz. Siap. Tutup dengan tutup majelis itu Ustadz. Ya. Jadi segala sesuatu ini kalau kita buat majelis bicara kebesaran Allah, bicara tentang sunnah Nabi SAW, maka mungkin ada beberapa kalimat yang melalaikan atau yang mungkin terlontar kalimat-kalimat yang mungkin Allah SWT tidak suka. Bagaimana untuk mengkifaratinya? Maka kita senantiasa Nabi SAW setelah akhir majelis baca doa kifaratul majelis. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wa atubu ilaik, kita bertobat kepada Allah SWT karena kita ini makhluk yang lemah dan banyak kekurangan. Masya Allah. Saya Denny Jo. Saya Firdaus Koto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.